Dia ke semuanya yang kira-kira mau ngebela Novi di DM gue ada voice note-nya, voice note-nya. Aduh DS nggak nyangka lo gue, muka lo baik, image lo baik, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh lo kayak gitu. Lo mungkin bisa menutup mata netizen, tapi tidak menutup mata seorang Emma Waroka, sama sekali nggak bisa. Trikmu bikin fiti-fiti seolah-olah pahlawan, terus kamu membuat drama-drama berdua bersama si Gary itu, tidak bisa membuat saya lebih percaya sama Anda. Sampai kau WA, kau DM aku ya, kau kirim voice note. Kau pikir aku percaya? Enggak. Aku punya analisa sendiri. Aku temui orang-orangnya. Aku cari beritanya. Dan aku lihat, untung Novi sudah terbuka. Jadi dia tadinya bimbang, ragu. Karena ini kan circle-nya dia. Masa sih iya? Jadi dia masih kayak orang syok gitu loh. Sampai suatu hari waktu Novi lagi di Malaysia, dia telepon aku udah gak kuat. Dan aku tahu dia itu orang yang tipe tidak bisa didekati dengan mudah. Aku langsung bilang, Nov, Mamski tahu kamu susah percaya sama orang. Tapi insya Allah nih, kalau Novi percaya sama aku, gak apa-apa Novi. Aku bantu dan kita ketemuan. Aku ngomong gitu. Dari situ yang dia terbuka. Baru dia keluarin chatnya semua. Baru dia keluarin voice note-nya semua. Terus aku kaget, aku aktiviti, aku langsung di DM sama kau. Mukanya polos bener ya. Sekarang gali lagi kau DM. Maksudnya apa? Harus berhenti kayak begitu, gak boleh. Tadinya Novi itu udah hampir hancur, udah hampir dilibas sama netizen. Akhirnya aku bilang, jangan begini terus. Yolo ini juga bilang, jangan begini terus, keluarin bukti-bukti. Alhamdulillah Novi dengar, mau. Beranikan diri, kita support. Itu si Gali di DM sama dia, pakai video lagi. Ke gue juga sama, ke gue juga kirimin voice note. Nggak boleh laki-laki kayak begitu. Apalagi kamu udah untung banyak loh. Berapa podcast itu udah untung banyak kamu. Harusnya kamu terima kasih sama Novi. Sampai ada kasus kayak gini. Jangan kamu aja yang ngerasanya gimana-gimana. Terus kamu bikin VT, bikin orang-orang jadi bingung. Nggak boleh kayak gitu ya. Mamski nggak suka. Kalau TikTok mah cerdas orang-orangnya. Nggak gampang dimanipulasi atau dibikinin video-video pencitraan. Orang TikTok tuh nyari anak-anak TikTok. Gue aja di DM-in berapa banyak sama anak-anak TikTok. Pinter-pinter. Nggak nyangka gitu loh Mams gitu. Kok sehalus itu tapi kok begitu. Nanti kalau pokoknya apapun yang terjadi sama Novi, gue udah siapin barang buktinya ya yang dari gue. Voice note-nya elu. Wekwewnya lingkarannya si Bando. Insya Allah Novi clear Nov. Nanti Novi tinggal umroh, jangan banyak pikirannya Nov. Novi umroh doa di Ka'bah ya Nov. Kalau bisa kepegang batu Hajar Aswad, pegang Nov. Itu kalau nggak pada hancur melintir kebolak-balik, itu makbul Nov. Doamu di sana. Kapan Novi berangkat, siapin doa, pegang Hajar Aswad, hancur musuh-musuhmu. Beneran asli. Salah siapa? Salah mereka sendiri. Ngapain lu ngotak lu? Berani lu keluar bikin rencanamu yang kemarin. Aku udah denger ya, ada yang mau bikin rencana. Sampai berani keluar bikin rencana buat nyerbu Novi. Hancur kalian. Zaman sekarang kok laki gitu loh. Rakus banget sama uang, sama fame, tahu fame, sama ketenaran. Kayak kurang gitu, padahal udah kaya banget. Ya Allah, udah tajir, udah banyak banget dapat duit dari segala podcast. Ya ampun, kok masih kurang gitu loh. Heran saya tuh. Di DM satu-satu buat dengerin dia. Sama gue juga di DM. Di abis DM dia wakwaw ke gue, ngirim voice note. Isinya pokoknya gue harus lebih milih dia lah intinya, bahwa dia yang paling bener. Gue bilang gila ya, punya waktu ya lu ya buat klarifikasi satu-satu ke orang.
Saking tuh otaknya tuh, otakmu. Justru bukan soal ngurus Agus lagi. Kamu tuh gimana sih? Yang punya yayasan siapa? Yang udah sama pengacara Bando siapa? Hah, bukan pengacara. Bukan si Pablo mah pengacara, coy. Dia cabut juga udah selesai. Ini yang nyangkut seumur hidup Novi. Jangan, aduh, astagfirullah. Kau tuh gimana sih? Paham secara hukum nggak? Sangkutannya Novi kayak apa, beratnya dia, tanggung jawabnya dia. Dia itu yang bakal kena dari semuanya. Aduh Tuhan. Yang lainnya dapat cahaya, dapat lampu nih. Yeay, gue pembela. Abis itu cabut, selesai, kelar, say. Yang diudal-udal ya siapa? Yang punya kasus di awal ya Novi lah yang punya kasus di awal. Lu kira si Pablo atau si Densu? Enggak. Nah sekarang mungkin Densu bakal nyangkut nih sama NTT ya. Gue nggak ngerti deh. Nanti kalau misalnya hasilnya adalah uang itu ditetapkan buat si Agus, ya nggak tahu deh. Kayak gimana nanti? Lihat proses pengadilan. Nah itu kan yang diomongin sama si Jenderal Ricky kan. Uangnya belum jelas kasusnya. Nah apalagi ada yang mindahin ke rekening pribadi. Ya Allah, sekolahnya di mana sih, adekku? Hah? Kamu tuh lo sekolahnya di mana? Kok bisa uang yayasan kok pindah ke rekening pribadi? Tuh lo aneh banget sih. Segitu nafsu amat. Kacau banget. Ya itulah ya kalau orang-orang cuma pengen apa ya? Viral ya kan? Gimana caranya nih gue yang viral duluan nih. Iya, biarin aja lah, biarin. Ya, itu kan udah diantisipasi sebenarnya. Tapi kan semuanya pada mau gerak sendiri. Dengan perhitungan bakalan viral kok, viral toh. Gak peduli sama satu orang yang bakalan diudal-udal, ya biarin aja lah. Ke rekening siapa? Lu gimana? Ke rekening yang mindahin lah, yang nyuruh mindahin siapa? Say, ini gue ada catokan cucok meong. Dapet jadi artis dadakan, say. Oh kalau aku mah yang penting jualan, Jovanka. Yang penting gue jualan, gue menyuarakan yang followers gue ini rata-rata ibu-ibu, emak-emak. Jadi konten gue, Mamski sebagai top kreator di TikTok yang sudah terpilih untuk kontrak dengan Shanghai, itu adalah mengangkat semua berita viral. Mengangkat. Gitu. Kalau akhirnya gue juga jadi viral, ya memang gue seorang selebriti dari dulu. Gue adalah seorang artis, seorang pemain film, pemain sinetron, didengkot dari tahun 90-an. Tahu nggak lu? Jadi kalau urusan viral tuh udah nggak terlalu penting buat Mamski. Yang penting gue di sini mengakomodir follower gue 90% ibu-ibu, cewek-cewek, ciwi-ciwi. Gue bisa punya barang yang gue bisa dagangin ke kalian. Gue bisa tuker pikiran sama kalian. Itu. Dan gue kalaupun seandainya gue viral, alhamdulillah, gue nggak pernah trik bikin sesuatu cuma pengen naikin nama gue atur strategi membusukkan nama orang, never. Kenapa? Karena pasti gue ketulah nanti. Hukum tabur tuai, hukum karma ada, nyata adanya. Jadi kalau gue membuat gimmick atau gue sengaja menghancurkan orang untuk membuat nama gue naik, tidak. Gue tidak mematikan cahaya orang untuk membuat cahaya gue lebih besar. Untuk apa? Allah is watching 24 hours. Tuhan itu melihat 24 jam. Dan sakitnya orang, tangisan orang, tetesan air mata orang, dia berdoa, mati ke guanya. Gue percaya banget itu. Gue bisa dapat penyakit, gue bisa dapat suami yang gak setia,
gue bisa dapat penghinaan dari orang lain saat gue menghinakan orang. Biarpun I don't know, gue cuma ada feeling seperti itu. Kalau gue mencari viral dan cuan dan pengen gue punya konten itu mendapat duit sebanyak-banyaknya dari gue menginjak-injak orang, mengatur strategi, acurin aja dia yuk, korbanin dia satu yuk biar kita dapat nama. Gue yakin gue akan dapat azab. Makanya nggak pernah mau gue viral model begitu. Gue natural aja, gue nge-live, gue pasang ini kamera gue, HP gue ngomongin kasus yang viral apa. Kalian mau potong videonya, mau kalian bikinin konten di YouTube atau di TikTok kalian juga nggak apa-apa, terserah. Akhirnya itu viral bisa jutaan viewers, alhamdulillah ya. Ya udah, gitu aja. Dapat duit nggak? Nggak juga. Kan gue bukan YouTube, say. Yang gue bikin podcast, undang yang orang lagi bermasalah, berkali-kali gue undang, terus gue dapat AdSense karena yang nonton 2 jutaan. Gue nggak punya YouTube, say. Gue hanya emak-emak pakai TikTok, sudah. Jadi gue nggak ada trik buat ngeviralin ini, karena ini kagak ada duitnya. Bisa paham nggak sekarang? Bisa ngerti nggak arahnya kemana? Bisa ngerti nggak? Ya kalau kau muak, kau keluar aja, jangan masuk-masuk. Kau berkali-kali masuk ke rumah aku terus, Jovanka. Kau berkali-kali masuk ke rumah aku terus. Kalau kau muak, keluar. Masih banyak, tapi kau bilang muak, jangan masuk. Keluar kau, ya. Pergi sana ke roomnya gorong-gorong. Pergi sana ke roomnya pahlawan kesiangan. Pergi. Ngapain kau di sini? Blok aja. Iya nih, munafik ya. Orang munafik itu gini guys. Gak suka ya ini ya. Aku benci lo sama dia. Tapi dia tonton videonya, dia tonton sinetronnya. Dia datang ke situ. Dia lihat di situ. Itu sangat-sangat munafik. Kalau emang sudah muak, kalau memang udah gak suka, kau pasti akan blok aku. Ngapain kau susah-susah berngomong-ngomong ria, berbacot-bacot ria? Ngapain? Wong gak sejalan kok. Bentar lagi gue pakai lotion ya. Bentar lagi gue pakai lotion, say. Gue lurusin rambut gue dulu. Rambut gue tegang. Tegang gue. Ada yang ngebelain. Bener-bener langsung di DM. Diancem-ancem. Kayak begitulah modelannya. Pengancaman. Gue dikasih lihat semua chat-chat dan VN-VN-nya juga dari Novi, kaget juga. Widih, ngancemnya gila. Ngancemnya cuy. Pantes Novi diem aja. Pantes Novinya bengong, istilah orang, kata orang kayak ayam sayur. Bengong. Yang ngancem gak cuma satu. Gila ya, dunia sosmed memang gila sih. Beda banget sama dunia sinetron. Datang ke lokasi syuting, kita ambil skenario, udah gitu langsung reading sama teman-teman yang syuting bareng. Habis itu udah pulang satu-satu, udah selesai scene-nya pulang. Nggak ada iri-irian, triki-triki pengen jatuhin temen, boro-boro. Justru kita kompak di sinetron tuh. Kompak banget, sayang-sayang. Tapi ya sinetron membuat apa ya, nggak kayak zaman dulu lah sinetron. Beda banget. Kalah udah sama sosmed jauh. Jadi syutingnya sekarang udah nggak ada, yang jarang yang ada di dalam kota Jakarta. Taruh di luar Jakarta, di Bukit, di Lido, di Mekarta, suruh tinggal di sana berminggu-minggu. Nanti pulang seminggu mungkin gantian.
Yang pulang sehari siapa? Liburnya cuma sehari doang. Agak sedih sih zaman sekarang sinetron. Makanya Mamski di sosmed akhirnya kan, di TikTok kan. Aku milih TikTok. Mungkin nanti kalau syuting paling film aja yang cuma berapa minggu. Atau web series. Tapi kalau untuk stripping kayaknya belum sanggup aku. Tapi benar-benar beda sama sosial media. Sosial media gila, hancurin orangnya gila-gilaan. Tapi kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Kan laki loh. Kok bisa gitu sih? Gue bingung, masih nggak mudeng gue. Kenapa sih? Tapi emang iya sih, kalau dikomporin sama orang yang emang jahat dari dalam ya, dari dalam, dia punya misi dari dalam, nggak tahu misinya apa. Pokoknya dia sebenarnya pengen banget memiliki sesuatu, nggak tahu apa yang pengen dimiliki ya. Ini gue lagi menganalisa. Terus tiba-tiba dia dapet nih spotlight nih, akhirnya dia hajar sendiri tuh, dia adu domba. Dia fitnah-fitnah, yang nahan uang donasi lah, yang ada pemain di dalam lah. Kemakan dong akhirnya si orang ini. Jadi benci, karena juga aku juga bisa dengar diadu katanya. Kamu kan diomongin jelek, diadu. Jadi apa yang diomongin gitu belum tentu bener lagi, nggak bener. Bukannya bener ya, nggak bener yang diomongin. Ini pasti ada dendam pribadi nih, kenapa ya? Kenapa sih lu? Aduh ya Allah, gorong-gorong lu bikin pusing gua, gorong-gorong. Gorong-gorong. Ya, yuk. Oke. Dia kirim sama kayak ke aku. Voice note. Ada video ngejelasin, ayo kamu ngomongnya mau lihat bukti nggak, mau lihat bukti kayak gitu. Kalau ke aku langsung DM, kan dia DM tuh di Wakwau, nggak gue jawab, gue nggak mau jawab Wakwaunya dia pakai voice note di Wakwau. Di Igoy ada di DM, itu gue jawab, gue bilang, gue cuman bilang gini, kan dia bilang nih, Mamski aku udah DM, udah Wakwau gitu kan. Terus gue bilang, saya punya buktinya kalau rekaman suara itu bukan Novi yang menyebarkan. Udah titik. Kalau mau ketemu, saya kasih lihat. Udah. Karena di Wakwaunya VN-nya panjang. Bilang ada yang playing victim lah, jangan gegabah lah, Kak, Mbak, jangan gegabah, Mbak. Aduh, jangan ngajarin gue udah tua, say. Gue udah tua, jangan ngajarin gue tentang bagaimana trik-triknya di dunia entertainment, tentang siapa yang harus gue percaya, siapa yang enggak. Iya, mana tuh video si Gali tuh? Si Galinya diiniin tuh.